bagi kita yang memberikan pembelajaran, yang perlu dicermati tuh, ini dari tips and tricks yang sejauh ini ya, ketika kita ngelihat pencapaian pembelajaran, yang penting itu balik ke taksonominya, kita mau mencapai apa. Di dalam mencapai itu kita mikir dulu, wah ini bisa tercapai nggak kalau kita ganti. Nah, diem merenung, yang penting itu diem dulu, merenung dulu, oh ini sebenarnya bisa dicapai kayak gini. Udah, kalau gitu semua yang tadi kita rencanakan diikhlaskan. Wassalam, bye-bye gitu kan. Yang penting capaiannya masih tercapai. Nah, waktu kita memodifikasi pembelajaran silabus tadi, sekian banyak pertemuan, yang penting banget kita capai itu kita adalah bagian dari universitas atau bagian dari program studi atau bagian dari sekolah atau akademi. Oke, visi misi sekolah itu akan bisa berantakan atau tercapai justru dengan kita koprol ini. Yang penting sejauh itu masih selaras, masih sih bisa kan gitu kan. Jadi lihat juga sejauh ini tidak mengorbankan hal-hal yang menjadi istilah value dasarnya gitu kan. Rancangan tugas misalnya. Kalau di universitas gini, kita tuh sekarang ada yang namanya uji kompetensi kan ya gitu. Jadi nanti akan ada asesor, nanti asesor itu kemudian mengkaji gitu kan. Lalu mereka harus punya portofolio. Oke. Kalau gitu, kalau kita punya profil lulusan ini dan nanti akan diuji sama asesor, nanti kita harus pakai portofolio. Nah, tugasnya harus tetap menyasar ke sana, menyasar ke kesesuaian dari kesemuanya ini. Gampang nggak gampang sih, gampang nggak gampang artinya gini, sejauh kita esensinya kita pegang, yang lain tuh masih bisa dikoprol, masih bisa dinegosiasikan, tapi kita memang mesti tahu mana yang esensial, mana yang enggak. Nah, materi ajar itu malah sebenarnya dalam tanda kutip lebih mudah, karena sekarang tuh lagi jor-joran tuh, wah pada e-book dibuka, e-journal dibuka, masif online open course dibuka semua, YouTube dibuka, itu semua tuh tiba-tiba kita yang tadi ya susah malah jadi wah bisa dipakai nih. Yang penting kita rajin-rajin ngelihat kiri kanan depan belakang, wah ini ada ini, ya ada ini gitu kan. Berarti kita bisa pakai ini. Yang tadi aplikasi apa yang bisa dicapai adalah intinya sebenarnya adalah keteraksesan. Seberapa itu bisa diakses sama mahasiswa. Kalau mahasiswa kita memang kelompok sosial ekonominya nggak cukup beruntung dan dia bisa lewat WhatsApp, ya udah, ya itu aja yang kita pakai, itu aja yang kita optimalkan. Di dalam menyampaikan proses pembelajaran, misalnya dulu kita bisa tegas gitu kan, deadline juga harus sedikit agak manusiawi gitu kan, jangan sedikit. Terus biaya-biayanya itu. Nah, yang juga ini tips trik yang membantu. Ketika kita belajar online, itu kadang-kadang mahasiswa atau kita juga gitu kan, suka bikin email alay gitu kan, misalnya kita cetar.com gitu, apa sih gitu kan. Ini kan pusing ya, ini mana yang mana gitu kan. Aku yang pertama kali aku bilang sama mahasiswa, kita pakai email resmi, kita pakai email universitas. Dengan begitu kita nggak pusing lagi, ini Francisca Florencia yang mana gitu, karena kita tahu ini Francisca Florencia yang NIM-nya begini, karena kalau kita klik kanan NIM-nya langsung keluar. Nah gitu kan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita pakai email resmi. Nah yang soalnya misalnya gitu, teman-teman yang pakai Google, jadi harus migrasi gitu kan. Aku bilang, samakan email Google kalian dengan email yang dipakai di universitas gitu kan. Jadi kalau di sini namanya Francisca Florencia @upjacid, di Gmail juga harus francisca.florencia@gmail.com. Jangan beda-beda, pusing. Terus kalau misalnya dia harus pakai modal lain, Skype misalnya, fotonya harus sama. Ini biar nggak bingung. Kayak ini satu hal yang jadi mereka tuh suka pasang-pasang profile picture yang gimana gitu. Aku langsung bilang ganti semua gitu kan. Jadi sesuatu yang recognizable bahwa itu lu gitu kan. Karena ini juga bahkan misalnya sidang. Kan susah ya kita mau sidang skripsi terus foto yang kita liatin dia lagi gini. Kesebel ya gitu kan. Sebel banget gitu kan lagi
gitu kan, kesel gitu kan. Ganti foto yang agak-agak decent gitu ya, supaya kita kalau pas lagi nyidang dia, kita nggak berhadapan dengan dia lagi gitu kan, gitu kan. Ntar dia, oke, jadi pada malu-malu langsung ganti dulu semua profile picture-nya dengan sesuatu yang decent, agak resmi gitu. Nah, itu tuh membantu juga, karena kita jadi nggak bingung siapa yang mana gitu kan. Bayangin, brut gitu kan, masuk semua chat gitu kan. Alah, ini mana yang mana, ini namanya chat ketindih, itu dia, satu ngomong, Oke, nah ini tips kecil-kecil, tapi sangat membantu. Dan evaluasi pembelajaran tadi, kombinasi, sesuatu yang bisa dikerjain pakai internet dengan bandwidth yang gede, tapi juga bisa diakses dengan, ya istilahnya kalau lagi cekak banget gitu kan. Sesuatu yang bisa kita pakai untuk indikator, oh ya dia mencapai kemampuan yang ingin dia capai. Dan kita sendiri, mungkin yang justru pertama, lepasin teknisnya deh gitu kan. Kita mesti compassionate juga pada mereka gitu kan. Yang kepikiran pada aku tuh ketika kita mendadak harus work from home sama study from home itu adalah beberapa mahasiswa aku tahu memang rumahnya tuh rungsep lah. Kebayang kalau dia mesti belajar dalam situasi kayak gitu tuh aku udah aduh gitu kan. Mending kalau cuma rungsep ya. Ada yang aku tahu juga mahasiswa itu dia itu KDRT lah gitu lah di dalam rumahnya gitu kan. Dan dia harus ada di situ tuh dalam situasi kayak gitu kan. Yang menyebabkan dia mungkin jadi harus hilang-hilangan pada saat tertentu karena dia jadi nggak bisa aja gitu kan. Ya memang harus setiap kali aku di dalam situasi ini chat gitu kan, kirim broadcast message gitu kan, selalu aku bilang gitu, kalau dalam situasi ini selalu jaga komunikasi, jangan sampai putus gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa sama-sama cari solusi. Dan just to say that gitu kan, membuat orang-orang yang tadinya agak ragu gitu, tiba-tiba berani ngomong gitu kan. Mas, saya tuh ada masalah di mata kuliah lain, saya tuh bingung. Kelompok saya itu, saya bertiga, yang dua udah hilang gitu kan. Oh oke, coba solusinya gini aja, kamu gabung sama kelompok lain bisa nggak? Sampai kamu, sekarang gini, kamu nanya dulu sama temenmu yang di situ, aku akan nanya sama dosennya, lu keberatan nggak kalau si ini? Jadi sama-sama tektok. Dan tuh mau nggak mau emang harus dibilangin bahwa, saya gimana? You matter gitu kan. Kamu itu penting, kamu itu berharga, kamu penting, dan kita itu tahu kita ini sama-sama susah, ayo kita sama-sama harus saling menjaga. Kalau nggak gini kita nggak akan selamat sama-sama, kita harus sama usahain juga untuk kita semua berhasil gitu dalam situasi serba terbatas seperti ini. Cuma juga kita juga mesti kadang-kadang, ini mungkin namanya sama juga seperti orang masuk psikologi, sebetulnya dia sendiri harus meresolve persoalan sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita menjadi guru karena sangat ingin menolong orang lain, dan kadang-kadang itu jadi kita agak kejam sama diri sendiri gitu kan. Ya kita juga harus cukup istirahat lah ya, kalau enggak kita gila sendiri gitu kan. Dan kalau kita belum jago, terus sementara kita melihat wah di mana-mana teman-teman kita udah pada pakai Zoom, ya nggak apa-apa gitu kan, kita kan nggak adu-aduan gitu kan, sabar juga sama diri sendiri gitu kan. Emang proses ini mendadak kok, semua juga bingung gitu kan. Jadi ya, kemudian yang keduanya, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, pakai aja itu dulu. Kalau kita sekarang masih bisa cuma pakai WhatsApp, udah pakai itu aja dulu. Habis itu belajar, yang bawahnya tuh empower yourself. Tanya sama teman, lu gimana sih caranya pakai itu biar bisa nongol-nongol tuh di situ. Oke. Udah gitu sekarang tuh tiba-tiba di YouTube kan banyak tutorial menggunakan itu, udah belajar. Kalau bingung nanya, telepon gitu. Kita nggak harus jago hari ini gitu kan. Ini kan kita tahu ya, kita akan di rumah ini masanya cukup lama gitu kan. Udah ada beberapa sekolah yang bilang sampai April, ada yang bilang sampai Mei, bisa sampai habis lebar gitu. So we are in for the long game gitu kan. Ya udah, apa yang kita bisa sekarang lakukan dulu. Habis itu pelan-pelan kita mengupgrade diri kita sendiri. Toh kita itu sebenarnya kan mendedikasikan kita diri dalam dunia ini gitu kan. Karena kita pengen
pengen ngasih sesuatu pada dunia inilah ya gitu kan. Ya untuk bisa terus ngasih ke dunia ini kita harus belajar. Nah itu jangan pernah lupa juga, jangan kemudian kita ngasih terus kita habis sendiri gitu kan. Kita tetap harus belajar, nanya, tanya teman-teman, curhat, ngobrol gitu kan. Di dalam masa-masa ini kan ketemu orang, jadi sebenarnya tadi saling mendukung itu benar gitu. Forum-forum kayak gini itu kan sebenarnya salah satunya menjaga silaturahmi, menjaga kewarasan, menjaga tetap kita yang kita nggak merasa sendiri gitu kan. Yang biasa orang kalau disuruh rapat sekarang pada doyan kan, wah kita mau rapat kayak astaga, itu perasaan biasanya susah amat nyuruh rapat ya, wah kita mau rapat di foto-foto. Ya emang ini butuh dukungan sosial kan sebenarnya. Ya udah, emang kita butuhnya itu ya kita belajar dari teman yang lain juga. Jadi jangan berusaha jadi Superman dalam waktu sekejap mata, emang nggak mungkin. Tapi at the end of the day, virtual learning ini kalau ngelihat akan tetap ada gitu kan. Seperti universitas terbuka itu juga sebenarnya udah ada up and running. MOOC Massive Online Open Course itu ada juga. Jadi dia akan tetap ada dan akan ada sebagai alternatif yang nggak akan bisa semakin prominent gitu dengan kondisi seperti ini, karena dia jelas bisa menjadi solusi dalam beberapa kondisi yang kayak yang darurat gitu kan. Rasanya sih tatap muka tetap paling ideal, ya kan. Tatap muka tetap ada situasi yang nggak tergantikan. Tetapi virtual learning itu tetap bisa jadi alternatif yang bisa dipakai sewaktu-waktu seperti kondisi kayak gini. Sewaktu-waktu kalau misalnya katakanlah ada bencana lain, banjir misalnya gitu kan. Atau menjadi alternate pada orang-orang yang emang lifestyle-nya mobile gitu kan misalnya. Jadi dia tetap bisa mengupgrade dirinya, tetap bisa belajar, tetap bisa in contact gitu dengan perkembangannya ada. Jadi it's here to stay dalam artian let's be ready gitu loh untuk it's a long game gitu kan. Dan selama long game ini kita terus mengimprove diri kita sendiri. Oh gini caranya. Oh kalau pakai ini gini caranya. Oke gini caranya gitu. Karena ketika ini semua selesai gitu kan, entah kapan gitu kan, pandemi ini akhirnya sudah bisa diatasi, apakah semua ini hilang? Ya enggak gitu kan. Tiba-tiba kita, iya itu bisa kok ya remote working gitu kan. Mungkin malah jadi mainstreaming gitu kan. Sampai satu titik tertentu gitu kan. Ada beberapa service yang makasih nggak tergantikan, tapi mungkin kita jadi bisa, sekali-sekali mungkin work from home gitu kan. Misalnya pas rumah lagi direnovasi misalnya, bisa nggak work from home? Bisa gitu kan. Kantor-kantor yang mulai dulunya reluctant gitu terhadap work from home bisa dengan pikiran, ini kalau di rumah mending kerja gitu. Tiba-tiba sekarang, ada cara lain ya, bisa kok tetap produktif gitu kan. Kan ada kantor-kantor yang emang bosnya curigaan gitu ya. Ini paling nggak kerja nih, ntar rebahan doang. Enak aja. Sih selama work from home nih kayaknya malah, ya ampun pekerjaan malah kapan nggak bisa rebahan loh, bener deh. Aku tuh merasa beban pekerjaan jauh lebih besar karena boundaries antara kantor dengan rumah itu lebur gitu kan. Dan kalau kita jaga napas itu tetap bisa produktif kok gitu. Nah, ini sedikit tentang aku, dan kalau misalnya dari sini mau tanya-tanya segala macam, kalau misalnya sesi ini terbatas, aku tetap bisa dihubungi lewat email gitu kan, untuk itu kita bisa berbagi pengalaman. Emailku aku taruh di sini dan alamat institusiku aku taruh di sini. Sebetulnya itu aja sih berbagi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang kita bisa diskusikan, sharing gitu kan. Aku tahu sih ini gini, mungkin yang dengan begini kita bisa jadi tahu, ini loh yang dihadapi guru gitu atau dosen gitu ketika ini gimana nih gitu kan. Dan ketika orang tua gitu kemudian tiba-tiba aku kok dapat tugas banyak gitu kan, jadi bisa ketemu common ground-nya gitu kan. Mungkin yang perlu didiskusikan bukan gini, kenapa sih kita kasih tugas banyak-banyak, bukan gitu. Bu, Pak, Ibu tuh pengen mencapai capaian pembelajaran apa sih? Nah, kita bisa berkolaborasi mungkin di situ tuh. Kalau capaian pembelajaran gitu, Bu, kita gini aja gitu. Kadang-kadang common ground-nya justru ketika kita
kita cuma berhadapan dengan wah banjir tugas saja tanpa mengerti tugas itu sebenarnya datang dari mana, dan kita nggak bisa punya ketemu satu ruang diskusi yang sama. Nah mudah-mudahan setelah ini juga bagi yang orang tua juga tahu, oh ini sebenarnya di sebelah sananya di sekolahnya, di sebelah sana di universitasnya tuh maksudnya ini. Dan kalau kita mau berdiskusi, kita bisa mendiskusikan dengan hal-hal yang lebih konkret gitu kan. Tadi materi ajarnya, atau pembelajarannya, atau capaian pembelajarannya, atau evaluasinya gitu. Itu sih harapannya gitu kan. Kita tahu bahwa ini kondisi yang tidak mudah untuk semua orang gitu kan. Jadi Thank you banget gitu. Thank you banget gitu keterdesakan ini ya, yang kemudian kita memang harus cepat-cepat untuk bisa menyiasatinya ya. Iya. Nah ini karena waktu juga, tapi sebelum aku close, aku pengen dapat dari teman-teman respon balik ya, insight apa sih yang teman-teman dapetin dari pembelajaran yang di-share sama Gita, karena Gita kan berbicaranya bukan hanya teoritis, tapi juga dari lebih banyak justru dari pengalaman gitu ya. Dan buatku sih berharga banget ini. Boleh dong di-share singkat insight apa sih yang teman-teman dapat hari ini? Silahkan. Wilsa dapat apa Will dari? Oh oke, Ju mic-nya terbuka nih. Oh ya, thank you ya Git. Aku udah dapat semua yang aku tanya. Kayaknya yang paling penting ya itu mesti lihat goalnya kan. Goalnya apa? Dari situ kan kita bisa mainin metodenya, cara evaluasinya. Dan kalau itu nggak visible ya tinggal di-adjust. Terus juga jangan kaku kali ya, maksudnya iya kita bisa telepon, kita bisa apa. Jadi tetap apa ya, nggak teknis banget, tapi tetap melihat situasi dan kondisi. Iya. Mungkin dihadapi beberapa murid gitu kali ya. Thank you Mbak Ju. Ada Mbak Ratika, Mas Okto, Mbak Mita, Mbak Dian. Kalau boleh share mungkin insight atau kesimpulan yang didapatkan dari sesi hari ini, boleh dong di-share biar kita sama-sama belajar. Silahkan, mic-nya dibuka. Silahkan Mbak Ratika. Oke, terima kasih. Jadi thank you banget buat kesempatan sore ini. Senang banget jadi ngerasa kayak ya bener ya kayak Mbak Gita tadi bilang, kita jadi tahu ada yang sama-sama ngerasain beban ini dan kita stay waras untuk menghadapi perjuangan ke depannya. Tapi yang bisa saya ambil ini adalah gimana ceritanya kita tuh bisa sekreatif mungkin. Dan juga apalagi kalau misalnya saya kan jadi koordinator mata kuliah nih Bu, jadi kan juga pakai dosen luar juga, dan itu masalahnya jadi lebih complicated karena kalau dosen luar kan kita pasti harus pakai special treatment ya. Kalau misalnya kalau misalnya ada apa-apa kan kita bisa langsung bilang buka prodi begini, tapi kalau dosen luar kan nggak gitu kan. Nah, jadi ya nggak bisa terlalu gimana juga kan antara dosen luar dan mahasiswanya kayak gitu. Karena mahasiswanya juga kami sedih tapi mau gimana lagi. Cuman ada dosen yang doang, terus kita juga nggak tahu gimana Bu, pokoknya suruh resum aja gitu doang kata dia gitu. Ya udah berarti ya mau nggak mau dosen ataupun koordinator sendiri yang harus mengkompensasi dari semua lini supaya mahasiswa juga tetap waras kayak dosennya waras. Benar. Oke, terima kasih semuanya. Benar tuh. Yang Bu Ratika bilang tuh benar banget, soalnya kan yang ketemu mahasiswa terus si koordinator ya, dosen luar biasa tuh datang ngamen cabut, itu yang biasa aja. Engagement-nya juga mungkin segitu, tapi bayangkan kalau lagi virtual kayak begini, mungkin ya akhirnya udahlah acak adut aja gitu. Emang akhirnya kita yang hari-hari ketemu ini yang menjadi kita anchor-nya, jadinya kita menjadi tempat mereka bersandar kalau ada apa-apa. Memang berat. Terima kasih. Ini ada dari Mbak Wina. Buat teman-teman lain yang mungkin dalam kondisi nggak bisa nyalain mic, boleh diketik ya kesimpulan atau insight yang diperoleh hari ini. Jadi kalau dari Mbak Wina tuh
perlu kreativitas untuk mencari media atau tools yang tepat untuk kelas virtual dan sinkronisasi antar pengajar itu ya untuk stay waras gitu ya. Iya. Oke. Kalau gitu kita beri aplaus dulu dong buat Mbak Gita. Terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Buat teman-teman hari ini yang sudah hadir untuk memberikan masukan buat kami juga. Ini ada polling, mungkin hanya 1 menit. Silahkan, ini anonim juga. Silahkan teman-teman langsung klik aja jawabannya. Sambil kita tetap di sini. Buat teman-teman yang videonya bisa dinyalakan, silahkan dinyalakan. Seperti biasa, kalau di pertemuan non-virtual kan, kalau ada event kayak gini, ngopi bareng, harus foto bareng kan, gitu. Nah, mari videonya dinyalakan untuk kemudian kita foto bareng. Sambil nunggu poll-nya diisi, aku mau share agenda minggu depan. Ya. Jadi minggu depan topiknya masih pendidikan, terutama ini buat bagi para ibu-ibu, bagi para ibu dan ayah orang tua yang sekarang anaknya 24 jam di rumah gitu ya. Anak-anak saya udah bosen di rumah ya, karena yang dilihat hanya orang tuanya aja dan kucing gitu. Jadi mudah-mudahan sama seperti pembicara hari ini, kita akan dengar pengalaman praktis, pengalaman dari pengalaman dan ruang diskusinya seperti inilah sambil kita ngopi bareng ya. Jadi silahkan nanti bisa dilihat di Instagramnya Digdaya. Dan nanti juga silahkan kalau mau di-share informasinya. Yang hari ini materinya akan disampaikan lewat WA oleh Mbak Ade untuk yang datang. Kemudian untuk rekamannya kita lagi usahakan supaya bisa tayang juga di YouTube, supaya bisa reach lebih banyak orang. Gitu. Nah, jadi mari kita foto bareng dulu. Yang mau dibuka videonya, silahkan. Ya, ini. Semua sudah mengerjakan poin. Wah, terima kasih banget ini untuk pollnya akan berguna banget buat kita di Digdaya. Sambil saya belum tutup ya. Oke. Silahkan yang punya cangkir, gelas kopinya, gelas tehnya, air putihnya, silahkan diangkat seperti biasa. Kita ngopi sore hari ini bareng-bareng. Senang banget dan sampai ketemu minggu depan. 1, 2, 3. Sampai ketemu, terima kasih. Stay healthy, stay safe, tetap berpikiran positif. Dan bersama-sama kita bisa lewati masa sulit ini ya. Thank you banget kita. Bye. Bye-bye semua. Bye semua.